Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Safira Oki Ramadhani dengan NIM 251711030 dari Program Studi Administrasi Publik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Endri Sanopaka, SOS MPM. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mereview dan memberikan komentar pada webinar transformasi birokrasi yang telah disampaikan. Oke, jadi di sini saya sudah memilih dua subtema yang akan saya review dan saya komentari, yaitu saya mengambil pada materi pertama dan materi keempat. Nah, pada materi yang pertama ini itu berjudul Urgensi Transformasi Birokrasi Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi subtema pertama ini paling menggugah saya karena webinar ini tuh dibuka dengan konsep era VUCA. Dan jujur waktu pertama kali saya dengar ini langsung ngerasa, oh ternyata ini nyata banget ya. Yang dimana dunia sekarang itu kan memang bergerak sangat cepat ya. Kebijakan yang dibuat hari ini itu bisa udah nggak relevan di bulan depannya. Nah, disitulah masalahnya. Birokrasi kita masih terlalu lambat untuk mengikuti kecepatan itu. Dan juga yang bikin makin saya yakin itu adalah potret masalah yang disampaikan mengenai ego sektoral. Nah, tumpang tindih regulasi dan lemahnya daya saing. Nah, tiga masalah ini itu bukan hal yang baru. Ternyata kita semua udah ngerasain dampaknya kan. Mulai dari layanan publik yang berbelit dan antar instansi yang berbeda-beda, serta sampai program pemerintah yang tumpang tindih dan buang-buang anggaran. Pada materi ini sebenarnya banyak poin-poin yang disampaikan, tapi yang paling saya apresiasi adalah pada poin berakhlak. Bahwa ini bukti nyata pemerintah itu ternyata sadar. Ternyata transformasi itu bukan cuma soal ganti sistem, tapi ganti cara pikir budaya kerja orang-orangnya. Percuma kan kalau punya teknologi secanggih apapun, kalau mental aparaturnya itu masih sama saja. Nah, pada materi ini juga saya ingin memberikan sedikit komentaran dari saya mengenai roadmap pada tahun 2010 hingga 2045 ini. Sebenarnya ini kalau dibahas sangat ambisius, yang saya khawatirkan adalah tentang konsistensinya. Yang dimana kita tahu sendiri semuanya, setiap pergantian pemerintahan itu seringkali bawa arah kebijakan baru. Yang dimana kalau tiap ganti pemimpin programnya ikut berganti juga, target birokrasi bersih dan pelayanan prima ini nggak akan pernah tercapai. Jadi yang paling dibutuhkan bukan cuma program yang bagus, tapi komitmen yang nggak putus-putus dan setiap pemimpin itu di semua level. Nah, lanjut kita akan masuk pada subtema yang kedua, yaitu saya akan mengambil materi keempat mengenai digital governance, akselerator integrasi pusat dan daerah. Jadi pada subtema kedua ini soal digital governance, yang dimana ini yang paling bikin saya excited sekaligus paling bikin saya mikir. Kenapa? Jadi yang pertama itu dibahas adalah perbedaan e-government sama digital governance. Nah, jadi ternyata e-government itu masih silo based. Jadi tiap instansi bikin aplikasi sendiri, data berbeda-beda, nggak nyambung satu sama lain. Sedangkan digital governance itu udah bicara soal integrasi total. Semua sistem terhubung lewat 3 pilar utama, yaitu SPBIA, Satu Data Indonesia, dan di INA Digital. Nah, yang paling bikin saya terkesan adalah angka-angkanya, di mana terdapat 62% potensi penghematan biaya operasional lewat data-driven decision. Nah, itu bukan angka kecil ya. Dan koordinasi pusat ke daerah itu bisa 3 kali lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Bayangin aja kalau ini beneran jalan dengan baik, berapa banyak anggaran yang bisa dihemat dan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat dari masyarakat. Di sini saya juga akan memberikan sedikit komentar dari materi keempat yang sudah saya pilih ini. Yang dimana ini soal interoperabilitas. Dimana pada materi ini disebutkan bahwa tantangan terbesar bukan teknologinya, tapi kemampuan sistem-sistem yang berbeda untuk saling berkomunikasi kan. Nah, di sini saya setuju banget. Nyambungin ribuan aplikasi pemerintah yang selama ini jalan sendiri-sendiri itu butuh standar, kuat, dan komitmen dari semua pihak. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan komentar mengenai
soal daerah 3T, yang dimana seperti kita ketahui masih banyak daerah yang sinyal internet itu aja susah, apalagi kita bicara mengenai sistem digital terintegrasi. Kalau kondisi ini aja nggak diselesaikan terlebih dahulu, digital governance justru bisa melebar ketimpangan antara daerah maju dan daerah yang tertinggal, bukan malah menyelesaikannya. Jadi pemerataan infrastruktur digital harus dijadiin prioritas, bukan hal yang harus dikebelakangkan. Nah, jadi kesimpulan saya dari dua subtema yang saya pilih, transformasi birokrasi itu butuh dua hal sekaligus. Yang pertama, nilai yang kuat dari dalam diri aparaturnya, dan kedua, teknologi yang bisa diakses secara merata di seluruh semua daerah. Dua hal ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri, jadi harus berbarengan. Itu tadi review dan komentar dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Safira Okti Ramadhani. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.